Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Gemini, hari ini kita masih mengangkat judul yang sama, yaitu pesan tersirat dari semesta untuk kebahagiaanmu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kita mulai dengan menshuffle kartunya ya. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Ya, dan di sini juga aku nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Ya, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu kedua, kita ada Knight of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Wands. Wah, kenaik semua nih kayaknya ya. Kartu keempat, di sini ada Temperance. Baik. Kartu kelima, kita punya Strange. Oke. Dan kartu keenam, di sini kita punya The World. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Cups. Oke. Baik, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Pesan tersirat dari semesta untuk kebahagiaan. Nah, di sini ada Four of Cups. Nah, kartu ini menggambarkan adanya kejenuhan di dalam kehidupanmu. Ya. Mulai ada kebosanan yang menyelimuti hari-harimu. Ya. Mungkin kejenuhan dan kebosanan itu kamu dapatkan dari situasi yang tidak membuatmu nyaman saat ini, Gemini sahabatku. Tetapi mungkin dengan kejenuhan ini, dengan kebosanan ini, dengan situasi yang tidak nyaman ini, yang tidak baik-baik saja ini, mungkin inilah titik awal bagimu, titik balik untuk dirimu, agar bisa berbuat, agar bisa melangkah lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ya, kegagalanmu, kesalahanmu, kehancuranmu ya, kejenuhanmu, kebosananmu saat ini, itulah yang membentuk dirimu ya, itulah yang menempa dan mengasah dirimu ya, agar bisa lebih kuat, agar bisa lebih tegar dan lebih fokus untuk menjalani kehidupan, untuk mencapai impian dan tujuan yang kamu impikan serta kamu dambakan selama ini, Gemini sahabatku. Nah, jadi kejenuhan dan kebosanan ini bukan selalu melulu tidak baik begitu ya. Ini bisa saja menjadi sangat baik kalau kita mampu mengambil apa yang tersirat dari ini semua. Mungkin di sini semesta tengah mengujimu ya, tengah menguatkan hatimu ya, sedang menempa dirimu agar bisa lebih kuat dan lebih baik lagi ke depannya. Dan sepertinya di kartu ini kamu mampu mengambil ilmu ya, melihat pesan yang tersirat dari semesta inginkan kepadamu ya, dan kamu mampu melangkah untuk lebih baik ke depannya, Gemini sahabatku. Baik, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, maaf. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, di sini ya, menggambarkan ya, mulai ada kemenangan di dalam kehidupan. Mulai ada kesuksesan yang menaungi hari-harimu saat ini. Ya, Gemini sahabatku. Mungkin ya, kamu telah belajar banyak dari kesalahan, dari kegagalan, dari kejenuhanmu, dari kebosananmu, dari situasi yang tidak baik-baik saja, menjadi pelajaran yang berharga bagimu, dan kamu mampu membalikkan keadaan sehingga kamu mampu mencapai kesuksesan dan kemenangan saat ini.
ya. Mungkin dulunya finansial kamu tidak baik-baik saja begitu ya. Pekerjaanmu yang selalu merosot di mata atasan, di mata kepala bidangmu begitu ya. Dan juga hubungan asmaramu mungkin sedang ada perbanyak permasalahan ya, sedang tidak harmonis begitu ya. Nah, dengan kartu ini ya, kamu belajar banyak dari itu semua, kamu mengambil hikmahnya. Kamu pelajari, kamu evaluasi dirimu. Apa sih yang kurang padamu sehingga kamu mampu membalikkan keadaan yang tidak baik-baik saja menjadi keadaan yang terkendali dan situasi yang sangat memungkinkan untuk kamu bahagia dan sukses saat ini, Gemini sahabat. Ya, mungkin kamu telah menangkap pesan yang tersirat dari semesta menjadi pelajaran berharga sehingga kamu mampu menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, tapi di sini juga ada kemungkinan ya. Kalau kamu terlena ya, kalau kamu lengah begitu ya, bisa saja kehidupanmu mundur kembali. Karena apa? Karena masih ada banyak tugas baru ke depannya buatmu untuk kamu lakukan. Ya, masih banyak target-target yang ingin kamu capai ke depannya. Mungkin kamu lebih ingin memajukan bisnismu, ya, lebih ingin membuka cabang dari usaha-usahamu yang ada saat ini begitu ya. Mungkin kamu menginginkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya begitu ya. Nah, makanya di sini menggambarkan masih ada tugas-tugas baru yang akan menanti kamu. Jadi, jangan sampai lengah, jangan sampai terlena karena kesuksesanmu saat ini, karena kemenangan yang kamu raih saat ini. Gemini sahabatku. Ya, jadi setiap perjalanan hidup pasti memiliki tantangan masing-masing. Semakin kita sukses, semakin kita di atas, angin makin banyak menerpa. Ya, dan kita akan selalu goyah diterpa angin, tetapi tergantung kita. Ya, bisa bertahan atau tidak. Saya yakin di sini temanku Gemini sangat mampu untuk bisa melangkah terus maju, untuk bisa melompat lebih tinggi lagi dan tanpa terlena dengan keadaan saat ini. Oke, Gemini, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, di sini menggambarkan ya, kamu adalah seseorang kesatria. Kamu adalah seorang pahlawan di kehidupanmu sendiri. Di kehidupan keluargamu dan lingkungan sosial. Ya, ada energi yang cukup besar darimu untuk bisa berbuat baik dan kamu tularkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu mempunyai semangat yang besar, semangat pantang menyerah, ya, selalu berjuang. Meski kadang gagal, kamu terus berjuang lagi, gagal lagi, dan kamu berjuang lagi. Kamu tanpa kenal lelah untuk bisa merubah dirimu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saat ini kamu menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarmu. Makanya tergambar di sini kamu adalah seorang ksatria. Kamu adalah seorang pahlawan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupanmu. Ya, kamu mampu jujur, sopan, bertanggung jawab, ya, menghargai sesama, menolong yang lemah, ya. Tanpa kamu sadari, semangat itu tertular bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Orang-orang mulai mencontoh dirimu, ya, mulai menjadikanmu patokan begitu ya, mulai menjadikanmu sebagai bahan introspeksi diri mereka, sehingga mereka mulai terikut, mulai terbawa ya dengan energi yang besar padamu, dengan semangat yang berkobar yang ada pada dirimu. Mereka mulai tertular energi positif dari itu semua. Jadi di kartu ini menggambarkan kamu sangat baik saat ini. Mungkin karena apa? Karena pelajaranmu di masa lalu, ya. Karena semestalah yang telah menempa dirimu. Dan kamu ambil pesan yang tersirat dari itu semua, kamu ambil ilmu yang baik sehingga saat ini menjadikanmu lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, Gemini sahabat. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, di sini juga menggambarkan adanya energi yang sangat besar di dalam dirimu, ya.
adanya keberanian di dalam dirimu untuk meraih yang kamu inginkan dan kamu impikan selama ini. Gemini sahabat. Ya, energi yang cukup besar itu kamu dapatkan karena perjuanganmu, karena kesakitanmu, karena kehancuranmu di masa lalu, ya. Kamu mampu mengambil hikmah dari itu semua, ya. Tidak ada seseorang yang sukses tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, bahkan tanpa air mata. Pasti seseorang yang sukses itu ditempa dengan kegagalan, dengan kehancuran, bahkan air mata yang selalu menetes. Jadi kamu saat ini mulai meraih kesuksesan atas pembelajaran itu semua, atas pengalamanmu di masa lalu. Keberanian itu kamu dapatkan tidak dengan semerta-merta. Ya, energi yang cukup besar ini kamu dapatkan karena kamu ingin merubah kehidupanmu dan orang-orang di sekelilingmu agar lebih baik dari sebelumnya. Kamu mulai bisa menjadi contoh, menjadi panutan, mulai bisa berguna bagi yang lain di dalam kehidupan. Gemini sahabat. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Temperance. Nah, disinilah yang akhirnya menggambarkan kehidupanmu mulai menemukan keseimbangan. Seimbang dalam segi finansial, di dalam karir maupun hubungan asmaramu. Ya, kehidupanmu mulai selaras, asmaramu, rumah tanggamu mulai harmonis. Ya, kamu mulai mengerti apa yang diinginkan, apa yang kamu butuhkan dalam bisnismu, apa yang perlu kamu lakukan. Ya, trik-trik apa lagi yang harus kamu kembangkan agar kamu bisa mencapai kepuasan konsumen, ya, agar kamu bisa mencapai keinginan dari customer kamu, ya, sehingga sedikit demi sedikit usahamu mulai menanjak naik, mulai menuju ke arah yang sukses, begitu ya. Dan pekerjaanmu mulai membaik, ya. Kamu mulai bisa menunjukkan skillmu, ya. Kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan teman kerjamu yang lain, tetapi kamu terus mengembangkan dirimu, menambah skillmu, ya, mencari ide-ide yang inovatif dan kreatif lagi, sehingga kamu saat ini diperhitungkan di dalam bidang pekerjaanmu, ya, dan kamu tidak bisa dianggap sepele lagi di mata atasanmu, di mata kepala bidangmu, bahkan kamu saat ini mulai bisa mencapai target, mencapai goal yang diinginkan kantormu, yang diinginkan perusahaanmu saat ini. Dan begitu juga di dalam kehidupan hubungan asmaramu, di dalam keluargamu. Kamu mulai peka terhadap pasanganmu, kamu mulai mengerti apa yang dia inginkan, apa yang membuatnya bahagia. Ya, mungkin dengan perhatianmu, ya, dengan yang sederhana saja, dengan kamu mungkin menanya, apa kabar kamu hari ini? Ya, apakah kamu capek hari ini? Begitu ya. Dengan begitu hatinya sangat senang dan merasa sangat dihargai atas keberadaanmu. Dia merasa ada di sisimu. Makanya hubungan asmaramu, hubungan keluargamu saat ini mulai harmonis. Jadi keseimbangan ini kamu dapatkan tak lain tak bukan karena perjuanganmu, karena keinginanmu yang besar, dan karena perubahan yang baik di dalam dirimu saat ini. Gemini sahabatku. Jadi keseimbangan, kelarasan, dan keharmonisan mulai kamu temui, mulai kamu capai di kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Strange. Nah, di kartu ini menggambarkan, ya, kamu mulai bisa menaklukkan sisi hatimu dengan kelembutan di dalam kehidupan. Ya, kamu mulai bisa menaklukkan keegoisanmu. Kamu mulai bisa menaklukkan kesombongan yang ada di dalam dirimu. Ya, kamu mulai bijaksana. Kamu mulai bisa berpikir lebih baik dari sebelumnya. Ya, dan kamu mulai bisa menekan emosimu, menekan egomu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Tetapi kamu lebih memilih dengan menunjukkan hasil-hasil dari kerja kerasmu, hasil-hasil dari kreativitasmu. Sehingga orang lain paham bahwa kamu berkelas, bahwa kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi di sini kamu tidak lagi mengejar pengakuan dari orang lain,
tetapi kamu sibuk dengan mengembangkan dirimu, ya, dengan menciptakan ide-ide baru yang lebih kreatif, sehingga kamu bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Dan akhirnya itu dilihat bagi orang-orang di sekitarmu. Tanpa kamu jelaskan, kamu telah menunjukkan siapa dirimu. Makanya di kartu ini kamu bisa menaklukkan sisi hatimu dengan kelembutan-kelembutan, dengan elegan begitu ya, dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, Gemini sahabatku. Kita lanjut ke kartu terakhir. Di sini kita punya The World. Nah, disinilah yang menggambarkan. Kamu sudah mencapai di puncak kehidupan. Kamu sudah mencapai kemenangan, kamu sudah mencapai keseimbangan, dan kamu telah meraih kesuksesanmu. Dan itu semua kamu dapatkan karena kamu telah menangkap pesan yang tersirat dari semesta yang ditujukan kepadamu. Kamu mengambil ilmu yang baik dari itu semua. Kamu merubah dirimu, ya, merubah sikapmu, merubah attitude-mu, dan kamu membalikkan keadaan. Dan saat ini kamu sudah mencapai keseimbangan dan kemenangan serta kebahagiaan yang hakiki yang selama ini kamu dambakan dan kamu impikan. Ya, mungkin saat ini kamu telah bisa bernafas lega, ya, dan mulai bisa berbahagia di dalam kehidupanmu saat ini. Dan semoga hal itu tidak mundur kembali, tidak berubah menjadi tidak baik lagi, dan semoga kamu ke depannya makin baik dan makin baik lagi. Gemini sahabatku. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Gemini bisa mengambil pesan apa yang tersirat dari semesta agar bisa mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan. Dan semoga bisa terhibur, dan kebijaksanaan temanku Gemini sangat diperlukan dalam menyikapi video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.